Round 2. Fight! Dokter, sekarang gini, ini kan masalah keyakinan, ya kan? Dan hasil dari tes DNA menyatakan kalau itu kan memang tidak sesuai. Iya, 0% ya kalau aku nggak salah ya. Iya. Nah, cuman masalahnya kan di sini kan kembali lagi keyakinan itu tadi. Kalau misalkan hasil dari rumah sakit menyatakan ini tidak sesuai dengan keyakinan sang ibu, boleh dong dia minta untuk diulang. Jadi, alasan utama kenapa pihak VJ Feni ingin melakukan tes ulang adalah karena keyakinan saja, bukan hal lain. Alasan yang sangat lemah sekali. Perasaan manusia itu berubah-ubah menurut keadaan. Jadi kalau mengenyampingkan hasil tes awal yang mengandalkan fakta sains dan lebih mementingkan perasaan, inilah yang akan terjadi. Menampakkan kebodohan secara gamblang ke publik. Oh, berarti Ferni Hasan meyakini bahwa itu adalah anak Densu? Saya tidak bilang itu adalah anaknya Densu, tapi dia meyakini hasil ini belum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Cacat logika dalam berpikir. Kalau pihak VJ Ferni tidak meyakini itu anak si Denny Sumargo, kenapa yang dites DNA adalah si Denny Sumargo bukan orang lain? Bukankah ini aneh? Seberapa yakin kamu Ferni tidak ada main dengan laki-laki lain? Sangat yakin, karena saya tinggal bareng sama Ferni saat itu, dan yang memanajeri Ferni pada saat itu adalah saya, selain dia pakai karya saya. Apa yang membuat kamu bilang kamu sangat yakin? Sangat yakin. Kenapa? Sekarang gini, dokter, kita udah dewasa ya. Saat saya lagi santai nonton TV, tiba-tiba DS datang dengan kondisi agak mabok, ya kan? Masuk ke kamar, keluar kamar nggak pakai baju ke kamar mandi. Nggak lama dari situ dia datang lagi, begitu lagi. Nggak lama dari situ Ferni hamil. Saya sebagai orang yang menyaksikan apa yang akan dalam pikiran dokter pada saat itu. Aku nggak mungkin mereka di dalam kamar main catur dong. Ya, itu kan kamu saksinya, kamu melihat. Cuma apa yang buat kamu yakin bahwa tidak ada orang lain lagi? Karena setiap Ferni show pun saya biasanya ikut nganterin. Apakah kamu nonton setiap kehidupan dia? Of course, dari dia naik di atas panggung, kerja segala macam, pulang juga kita bareng. Jadi kamu yakin bahwa setiap kegiatan dia, kamu bisa nonton, dengan Densu pun kamu nonton, dengan siapapun kamu nonton, kamu yakin bahwa tidak ada orang lain lagi? Nggak tahu juga ya, karena gini loh. Keyakinan yang didasarkan dari ilusi dan persepsi satu orang saja akan runtuh di depan pertanyaan tajam seperti ini. Kita lebih percaya hasil DNA. Sekarang gini, kembali lagi ke keyakinan itu tadi. Oke, bicara tentang tes DNA, ya kan? Tapi kalau misalkan dokter sendiri melakukan tes DNA, tapi dokter tidak yakin, apakah dokter akan case close? Gini loh Ibu, saya panggil Ibu itu panggil apa nih? Kak Ikeda. Kak Ikeda. Yes. Tes DNA ini kan sesuatu hal yang eksak ya. Kita kerjakan, ini suatu lembaga loh. Lembaganya RSCM. Lembaganya besar. Bukan lembaga abal-abal ini. Jadi lembaganya ini lembaganya dapat izin resmi loh. Dan nggak sembarangan loh. Dan yang meriksanya juga dokter yang punya sertifikasi. Kita jangan kebanyakan nonton sinetron. Penjelasan yang sangat jelas dan tegas. Dan ini juga berarti, kalau mereka, pihak VJ Feni, tidak percaya dengan hasil tes DNA itu, berarti mereka menolak percaya kepada lembaga yang sudah mempunyai sertifikasi dari pemerintah langsung. Bukankah begitu logika sederhananya? Sedia untuk melakukan tes DNA lagi? Ya, of course. Sekarang gini, ya kalau misalkan kita balik lagi dengan case close dengan 4 tahun yang lalu, Ferni sudah bilang minta maaf dan segala macam. Lalu kenapa sekarang muncul lagi? Balik lagi, dulu juga Densu mengiyakan kok untuk tes DNA yang kedua. Oke. Dan sampai sekarang dia masih tetap oke. Waktu kemarin aku ada teleponan dengan dia, dia masih bersedia untuk dilakukan tes DNA. Ya udah, kenapa sekarang dijadikan perkara dan melaporkan polisi seakan-akan Ferni menjatuhkan instansi atau rumah sakit? Sekarang pertanyaan saya, apakah Ferni bersedia? Iya, bersedia. Kalau aku bantuin kayak gimana? Menarik.
Di sini Dr. Richard mencoba memberi tekanan untuk mendapatkan reaksi dari pihak yang diinterview untuk mendapatkan kebenaran. Mari kita lihat apa reaksinya. Bersedia? Bener nih, bantuin Ferni. Kenapa enggak? Aku bantuin, aku fasilitasi. Saya nggak bisa jawab itu, Ferni iya ataupun tidak. Call, kalau kamu nganggap oke, Ferni bersedia, call Ferni bersedia, aku akan call Densu bersedia, aku akan temukan. Oh, nggak bisa, karena Ferni sendiri pengennya kan rumah sakitnya. Silakan tunjuk, saya akan bayarin. Mau di Amerika, Singapura, Inggris, silakan sebut. Oke, nanti ini saya bicarakan sama Ferni ya. Kenapa takut? Kenapa mundur? Nggak mundur. Yang bilang mundur siapa? Karena saya nggak punya kuasa untuk menjawab iya. Call. Yap, dari reaksi dan ekspresi ini saya sudah dapat menarik kesimpulan siapa pihak yang jujur dan yang cuma mencari sensasi saja. Apa sih tujuannya Ferni melempar opini tersebut? Melempar opini? Iya, apa sih yang tujuannya? Yang mana dia melempar opini? Kalau maksudnya melempar opini bahwa, wah tes DNA ulang. Pertanyaan yang bagus, kira-kira apa tujuannya ya? Apa untuk mencari kebenaran? Atau uang? Atau untuk pansos dengan mengaitkan pihak lain yang lebih terkenal? Saya rasa penonton setia channel ini sudah tahu jawabannya. Hasil tes DNA itu kan sudah memutuskan bahwa itu 0% anaknya si Densu. Ya. Artinya Densu ya udah selesai dong. Permasalahan Ferni dan anaknya itu bukan menjadi tanggung jawabnya Bang Densu lagi. Itu sudah menjadi selesai. Case close. Kecuali Ferni bisa memutuskan membuat hal yang sebaliknya. Nunjukin hal yang sebaliknya. Selagi hal itu sudah ada, harusnya dia bisa menarik garis lurus. Sekarang saya pertanyaannya seperti ini ya. Kalau dibilang sakit di mana? Lebih sakit mana dengan Densu yang selama 10 tahun tersiksa? Lebih sakit mana sama Ferni yang selama ini ngurus anaknya? Ya kan? Kan dia bukan anak Densu. Bukan anak Densu. Sekarang kita balik lagi ke mental seorang anak kecil. Saya nggak membela Densu dalam hal ini. Menurut kamu itu anak Densu? Saya nggak bilang itu anaknya Densu. Omongan dia sangat tidak konsisten sekali. Sangat jelas kalau dia cuma mencari nama dan popularitas dari kasus ini saja. Apa yang membuat dokter bilang Densu menderita? Tolong jelaskan ke saya. Dari cerita Densu ke saya. Yang bagian mana? Dari awal, setelah Ferni mengatakan bahwa ngajak tes DNA dari awal, ya, karirnya hancur. Karir hancur? Basketnya hancur. Tahun berapa sih dokter? Tahun awal ya pastinya ya, sekitar 2012-2013. 10 tahun yang lalu ya. 2012-2013. Yes. Berarti 2013-2013. Yes. Dokter lihat di tahun itu, ya kan? Coba buka YouTube, ada nggak job yang dilakukan oleh Denny Sumargo? Waktu itu juga 5 cm, dan dia juga beberapa film main, ya kan? Dan dia juga meet and greet di beberapa tempat, ya kan? Dibilang nggak ada job. Di sini nampak jelas kalau si Bencong dan VJ Ferni banyak melakukan perbincangan terkait hal ini. Baik itu sedikit ataupun banyak, mereka pasti merasa marah dan iri melihat Denny Sumargo bertambah sukses sedangkan mereka tidak. Jadi ini mungkin salah satu alasan terbesar kenapa hal ini, dalam kurung tes DNA, di-blow up lagi ke media massa. Untuk alasan lebih lengkapnya, berikut beberapa hasil analisis saya, kemungkinan kenapa perkara ini diungkit lagi. 1. Untuk kembali menghancurkan karir Denny Sumargo. 2. Membuat jelek nama pihak tertuduh. 3. Mendapatkan keuntungan finansial dari perkara. 4. Menaikkan status sosial supaya lebih dikenal publik. Dari analisa saya, itu adalah beberapa alasan utama kenapa kasus ini kembali diangkat ke media massa, bukan karena alasan lain.